Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Isi Quran. Video ini adalah episode kedua tentang mengetahui isi Al-Quran. Semoga bermanfaat. Amin. Surat Al-Baqarah ayat 41-50. Berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang ada pada kamu Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca suci Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan hanya kepadanya mereka kembali. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Takutlah kamu pada suatu hari kiamat yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikannya. Surat Al-Baqarah ayat 51-60. Ingatlah ketika kami menjanjikan petunjuk Taurat kepada Musa melalui munajat selama 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Setelah itu kami memaafkan kamu agar kamu bersyukur. Ingatlah ketika kami memberikan kitab Taurat dan Furqan kepada Musa, agar kamu memperoleh petunjuk. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang." Ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum melihat Allah dengan jelas." Maka, halilintar menyambarmu dan kamu menyaksikannya. Kemudian, kami membangkitkan kamu setelah kematianmu agar kamu bersyukur. Kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Ingatlah ketika kami berfirman, "Masuklah ke negeri ini Baitul Maqdis. Lalu, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, 'Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kami akan menambah karunia kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.'" Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Ingatlah ketika Musa memohon curahan air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah melakukan kejahatan di bumi,
dengan berbuat kerusakan. Surat Al-Baqarah ayat 61-70. Ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan. Maka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Dia Musa menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian, mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebajikan pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, "Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa." Setelah itu kamu berpaling. Maka, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Sungguh, kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina." Maka, kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi." Mereka bertanya, "Apakah akan menjadikan kami sebagai ejekan?" Dia menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu." Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang warnanya kuning tua, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya." Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Karena sesungguhnya, sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendakinya, niscaya kami mendapat petunjuk." Surat Al-Baqarah ayat 71-80. Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu saling tuduh tentang itu. Akan tetapi, Allah menyingkapkan apa yang selalu kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, "Pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu." Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Setelah itu, hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal, dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka, apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya? Apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman."
Akan tetapi, apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Apakah kamu tidak mengerti? Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Di antara mereka ada yang umi buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, "Ini dari Allah," dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Mereka berkata, "Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja." Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?